Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada. Puji syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat dan juga rahmatnya untuk kita semua di perjumpaan pagi hari ini. Kita jumpa kembali di program unggulan kota kita dan alhamdulillah sudah hadir narasumber di sebelah kiri saya. Ada Bapak Ari Wibowo SSIT MT. Beliau adalah Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Surakarta yang nanti akan menyampaikan terkait dengan tema kita kali ini, yakni sosialisasi penutupan dan pengalihan sementara arus lalu lintas di Jembatan Juruk dan Jembatan Mojo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik dan sehat? Iya, alhamdulillah baik sehat. Alhamdulillah baik dan sehat, tapi tetap semangat ya Pak ya. Selalu. Karena pekerjaan masih banyak ini. Ya. Dan pemirsa, seperti yang kita ketahui bahwa di kota Surakarta ini masih saja agenda pembangunan infrastrukturnya belum berhenti sampai saat ini ya, Pak Arief. Ya. Dan seperti yang Anda rasakan, mungkin daerah Sragen yang melintas ke arah Surakarta ataupun Sukoharjo ataupun Karanganyar ataupun daerah lainnya, ada beberapa waktu terakhir kita melihat beberapa timbunan atau alat-alat berat ya di beberapa titik yang tersebar di wilayah Surakarta. Nah, saat ini kita akan bicarakan yang persiapan ini yang hajat besar ini. Jembatan Juruk dan Jembatan Mojo begitu. Ya. Sampai sejauh mana ini Pak Ari ya? Ya. Rekayasa arus lalu lintas yang nanti akan dinikmati sekian lama proses apa ini, renovasi atau diganti atau gimana? Kalau Jembatan Juruk ada penggantian Jembatan Juruk yang di Juruk B. Hanya yang arah dari Solo menuju Juruk B ya? Ya yang A yang mana, yang B yang mana? Mungkin kita informasikan kepada pemirsa. Penghitungan urutan abjad A, B, C adalah dari utara. Logikanya dari utara. Jembatan Juruk A itu paling utara, Mas. Paling utara itu adalah yang biasa untuk sepeda ontel atau sepeda motor. Jembatan kuno, kayu bawahnya, dan memang saat ini kondisinya kurang begitu bagus, ada lubang-lubang dan sebagainya. Terus Jembatan Juruk B adalah yang tengah, yang dari arah Solo menuju Karanganyar. Dan berikutnya Jembatan Juruk C paling selatan, arus lalu lintas yang digunakan untuk Karanganyar menuju Solo. Nah, nanti yang dibangun adalah yang di tengah atau Juruk B. Jadi kalau istilah kata, kalau orang luar Solo ya, dari arah Jawa Timur lah gitu ya, atau dari Karanganyar begitu, dari Sragen gitu ya. Kalau mau masuk kota Surakarta, Anda itu sedang selalu melintas di yang Jembatan Juruk yang C. Betul. Nah, dan apabila dari kota Surakarta mau keluar begitu, mau keluar ke arah Jawa Timur, ke Sragen, ke Karanganyar, lewat tengah itulah Jembatan Juruk yang B. Yang A itu yang paling sepuh. Yang benda cagar budaya. Yang nggak boleh dilewati roda 4, hanya roda 2 dan sepeda ontel dan pejalan kaki. Gitu ya. Silakan Pak Ari, ini sejauh mana ini persiapan dari Dinas Perhubungan dan juga segala fenomenanya, silakan. Yang pertama tentunya ini suatu hal yang positif, Mas. Nanti kita berpikirnya adalah positif. Pembangunan jembatan yang sudah cukup lama, ini sekitar tahun 70-an bangunannya, jembatannya, dan memang waktunya untuk direnovasi atau dirubah, diganti. Terus yang kedua bahwa memang mau tidak mau ke pembangunannya adalah tahun ini, karena ini sebenarnya dibangun dalam tahun jamak, tahun multi year 1-2 tahun, melewati tahun 2022 dan 2023. Pembangunan dilakukan oleh Kementerian PUPR Pusat dengan penyelenggara pembangunan adalah PT Bukaka. Terus juga kami juga mohon maaf pada masyarakat yang mungkin sangat-sangat terdampak, yaitu pembangunan direncanakan dimulai tanggal kemarin ya Mas ya, harusnya kan tanggal Minggu kita mulai tanggal 18 September 2022, namun tertunda dan hari ini baru akan kita lakukan penutupan tanggal 20 September 2022. Nah ini sampai dengannya ini Mas,
Sampai dengannya ini Mas Tommy sampai dengan tanggal sekitar 5 Agustus 2023. Hampir 1 tahun Mas Tommy. Nah, ini yang menjadi catatan masyarakat, kami harapkan untuk bisa menyesuaikan dengan ditutupnya total jembatan Juruk A juga Mas, B, dan tersisa hanya jembatan Juruk C. Dan itu digunakan untuk 2 arah. Sebelumnya itu 1 arah dan 2 arah, dan nanti sudah dipasang median pembatas jalan di tengah. Itu tentunya akan banyak kemacetan di sana. Bisa dilintasi, tapi kemacetan pasti akan terjadi. Ya. Dan tentu saja bagi Anda yang tingkat kesabarannya merasa belum begitu mumpuni ya, memutar saja ke tempat lain. Salah satunya lewat itu ya, lewat Ring Road Sroyo, tembus ke Mojosongo itu ya. Ring Road terus ke arah Mojosongo. Iya betul. Nah itu bagi Anda yang, tapi kalau yang longgar-longgar saja ya, atau menikmati perjalanan sambil juga menikmati fenomena nuansa jalan raya ya silahkan di situ. Tapi Anda harus sabar sekali, sabar banget gitu ya. Baik, kalau ditilik dari usia tadi tahun 70-an ya dibangun ya. 70-an. Itu yang ABC apa AB yang apa? Yang A jelas kuno, Mas. Kuno itu sudah informasi yang kami dapat. Itu ya, benar. Zamannya Paku Buwono keberapa gitu. Informasinya seperti itu, sangat kuno sekali. Di bawah itu jembatan kayu, Mas. Itu masih kayu. Betul. Dan juga di atasnya ada aspal dan banyak lubangnya juga. Iya, itu kan itu masuk benda cagar budaya. Sudah dimasukkan. Iya, itu kan sulit halus ya. Sulit halus. So, sekian puluh tahun saya melewati jembatan itu ya. Setiap dipoles itu halusnya cuman beberapa pekan gitu, sebulan 2 bulan. Habis itu langsung kayak kulit jeruk itu ya, yang bintik-bintik gitu ya. Dan itu memang kayunya kelihatan sekali. Iya, betul sekali. Sangat membahayakan. Itu yang paling sepuh ya. Terus yang 70-an itu yang B itu. Ya. Kalau yang di selatan itu masih baru, Mas. Jadi itu kan relatif baru ya. Iya, 80-90-an. Itu tepatnya tahun berapa itu? 90-an kalau yang di 90-an ya? Iya. Rata-rata dulu jembatan kan hanya dibuat satu untuk bersama berdua. Seperti yang Bacem, dulu kan juga hanya satu akhirnya dipisah untuk jalur 2 arah yang berbeda. Betul. Tapi sebenarnya, wah ini bidang Pak Ari nggak ya? Tapi siapa tahu Pak Ari canggih, orangnya tahu. Satu jembatan itu rata-rata berapa puluh tahun sih? Normalnya begitu? Sebenarnya diharapkan memang hanya 30-an tahun, Mas. 30-an ya? Sebelumnya pun harus sudah ada pemeliharaan, Mas. 10 tahun itu sudah harus dicek dulu semuanya, kondisinya, kontrol itu, Mas. Mungkin 20 tahun sudah harus tetap dikontrol lagi, 30 harus dievaluasi apakah perlu mulai penggantian direncanakan ataukah tetap dilanjutkan. Nah itu di 30 itu titik kritisnya. Ya. Yang dikatakan perawatan itu apa itu? Selain kita kan tahu kalau dicat ya. Tapi kan beban tiap hari dilewati kendaraan dari kecil sampai gede begitu. Itu ada pengurangan sih nggak dari secara teknis itu? Iya, jelas Mas. Yang pertama adalah jembatan itu direncanakan untuk kendaraan yang melintas. Pertama pastinya adalah kendaraan itu harus tonasenya mungkin semakin dia kecepatannya tinggi, tidak terbebani jembatan itu. Kalau dia berhenti bahaya, Mas. Beban statisnya akan membebani jembatan secara berat. Tapi kalau dia hanya melintas akan lebih awet. Sehingga diharapkan namanya jembatan tidak ada kemacetan. Berhenti itu jangan sampai ada jembatan. Dan pastinya semakin awet kalau itu semakin lancar. Terus juga yang kedua tentunya pengecekan kontrol juga perlu dicek terus seperti di fisik atasnya maupun bawahnya. Salah satu kemarin kami lihat di bawahnya juga sudah mulai rawan. Termasuk juga di jembatan Mojo kami juga kemarin sempat cek itu sudah banyak patahan, Mas. Itu mungkin bahaya sekali kalau ada beban kendaraan angkutan berat yang melintas sana dan berhenti. Kalau nggak berhenti mungkin masih bisa lancar. Baik, sekarang kita bahas dulu yang di Juruk ya. Ini apa yang harus dilakukan? Atau gambaran nih, taruhlah ini sudah banyak alat-alat berat, terus tumpukan material dan lain sebagainya.
Yang dari Karanganyar, dari Sragen atau dari Jawa Timur harus bagaimana enaknya ini? Yang pertama dari Jawa Timur, memang mungkin ada dua arah ya Mas. Pertama dari Karanganyar, Magetanan. Mungkin yang kedua dari arah Sragen, Masaran dan sebagainya. Kalau harapan kami mungkin tetap menghindari jembatan ini, jembatan Juruk. Ada penyempitan jalan, terus berikutnya diarahkan kalau bisa melintas di tol dulu Mas. Tol, kalau dia dari Sragen ya monggo lah lewat tol daripada nanti kejebak macet. Yang kedua bisa lewat Kebak Keramat menuju ke jembatan Ring Road menuju ke arah Mojosongo. Terus yang ketiga ya mau tidak mau kalau masih mau melintas di sana ya monggo lewat jembatan Juruk, memang masih dibuka, tentunya menjadi kemacetan. Dan ketiga sebenarnya masih bisa melintas di selatannya, yaitu jembatan Mojo. Tapi jembatan Mojo kan ditutup di nanti kita bicarakan nanti ya. Kalau yang dari arah barat, ini arus lalu lintas memang monggo bisa melintas sama halnya sebenarnya, bisa mengarah ke arah Ring Road maupun ke arah tol. Tentunya arus lalu lintas di secara mikro di kawasan di terdampak jembatan Juruk sudah kita pasang median Mas, median pengarah dan sebagainya. Harapan kami tidak ada U-turn berputar, tidak ada crossing berbelok sehingga menjadi suatu masalah kalau nanti ada antrian. Jadi sehingga arus lalu lintas harus tetap lancar terus. Walaupun padat merayap ya. Betul, tidak masalah. Jangan sampai stuck berhenti ya. Dan kami juga siapkan posko. Posko petugas di 2 titik di kawasan Juruk. Yang pertama baratnya Juruk yang biasanya untuk U-turn berputar itu kita pasang posko di sana. Yang kedua saya udah lihat itu. yang kedua di baratnya Gapuro. Gapuro yang depannya SPBU, seberangnya SPBU, selatan jalan itu juga kita pasang. Jadi 2 titik krusial itu akan potensi kemacetan. Jadi masyarakat dari arah timur bisa langsung belok kiri juga ke Juanda Mas. Ke arah Pucang Sawit mungkin lebih lancar daripada lurus ke arah UNS. Terus juga yang dari arah barat pun juga kita pantau terus kan ada penyempitan dan nanti ada satu kontrol di traffic light kami di UNS. Akan kita fungsikan sebagai penahan. Kalau nanti lalu lintas ke arah timur macet padat akan kita tahan arus itu di UNS. Merahnya merahnya agak dilamakan. Bukan masalah apa-apa karena mungkin beban di menuju. Itu bukan konslet ya pemirsa ya. Itu memang rekayasa ya namanya aja. Rekayasa kan pasti ada urgensinya karena situasional ya. Situasional. Ya. Jadi begitu tadi kan. Pokoknya kalau ndak siap untuk bersabar ya, ya Pak Ari ya. Itu pakai tol atau yang di Ring Road itu aja lah ya. Tapi kalau memang siap segalanya dan memang ketangguhan mentalnya sudah teruji, fine aja. Jangan sampai nanti di situ kan seperti yang banyak kita jumpai di YouTube itu kan ada berbagai ketegangan di jalan gitu ya. Baik. Nah, sekarang kita berpindah ke tonasan ya, kendaraan ya. Roda 2, roda 4 yang mobil pribadi lah begitu, kemudian yang kendaraan niaga dan yang besar nih. Harus bagaimana? Yang ini nggak boleh nih. Harus ke sana, nggak bisa nawar. Jadi yang boleh melintas di Juruk adalah kendaraan sepeda motor, terus juga sepeda tentunya atau yang kecil lebih kecilnya, terus mobil pribadi boleh, mobil pribadi, terus yang tidak diperbolehkan adalah kendaraan berat atau angkutan berat. Sehingga mereka kita harapkan angkutan berat itu adalah yang belakangnya terutama sudah double Mas. Belakangnya double itu sudah angkutan berat dan itu kita arahkan menuju ke tadi yang kita sampaikan di Ring Road maupun di tol. Namun menjadi perkecualian adalah angkutan umum Batik Solo Trans. Karena itu sebagai mobilitas masyarakat, sehingga bisa tetap melintas di barat timur maupun timur barat. Dan kami juga bisa, satu lagi potensi menghindari kemacetan, masyarakat bisa memilih KRL Mas. KRL sudah melintas sampai dengan Palur, jadi bisa dimanfaatkan Palur menuju ke Solo Balapan dan sebaliknya. Ya ini kesempatan kita ganti suasana, naiknya itu jangan itu saja itu naiknya. Terus kalau roda 2 masih fleksibel ya, masih bisa ya. Baik, itu tadi yang di jembatan Juruk pemirsa. Ya, kita kembali ke selanjutnya yaitu jembatan Mojo. Ya, ada
kita deskripsikan dulu ya bagi pemerintah. Kalau yang udah tahu sih enak-enak saja. Oh itu. Tapi yang bayi nggak tahu kan dia cari-cari ini yang mana ini jembatan ini kan. Oh mana nggak pernah lewat gitu. Jadi jembatan Mojo itu pemirsa. Kalau Anda lewat dari taruhlah dari Bekonang ya. Iya betul. Ya kalau Anda dari Bekonang itu sudah masuk Sukoharjo yang mepet-mepet Karanganyar gitu. Kemudian Anda laju mau masuk ke kota Surakarta. Lah, itu ada jembatan, itu jembatan Mojo itu. Cuman satu itu, ya, cuman satu untuk dua arah. Nah, di situ juga ada perbaikan. Kalau tadi kan disampaikan dari PUPR pusat itu yang Juruk ya? Juruk pusat. Pak Arya. Ya. Sedangkan kalau yang Mojo ini apa ini? PUPR Kota Solo. Kota Solo. Waduh, hajatnya pusat sama Kota Solo bareng ini. Ini saya yakin mesti pada nanya nih. Soalnya saya juga nanya. Ini apa nggak ada agenda yang selang-seling? Sebelumnya itu kan kita kan tahu yang di Proliman mana itu Kadipiro itu ya? Kadipiro. Kemudian belum lama ini kalau kita sering lewat di mana itu Jagalan itu kan? Itu bongkar lanjutan dari jembatan itu. Ini bareng loh. Ini gimana Pak? Terima kasih. Memang itu pasti menjadi pertanyaan masyarakat. Kok dibarengke? Nah iya ini sebenarnya kami sudah berusaha maksimal Mas Tommy dan juga para pemirsa bahwa kami DPUPR dan juga Dewan pun mulai dari ketua Dewan sampai dengan jajaran komisi sudah menghadap ke Kementerian PUPR. Ke sana saya mendampingi langsung dan mengharapkan bahwa terutama jadwalnya jangan barengan, jangan bersamaan. Ini tadi udah clear ya, ini Pak Ari udah berupaya loh ya. Mojo sudah punya jadwal ya. Mojo itu jadwal dia adalah DAK atau APBD kota dan itu harus diselenggarakan benar-benar di tahun 2022. Tidak bisa lagi mundur. Waduh, Nah, itu yang menjadi catatan dan dia di akhirnya selesai adalah 30 November. Sehingga mundur-mundur memang pekerjaannya sekitar 5 bulan, tapi karena pabrikasi dia hanya bisa dikerjakan mulai September, 26 September besok. Nah, yang menjadi PR seharusnya yang bisa digeser adalah yang di jembatan Juruk, karena dia 2 tahun Mas pekerjaan. 2 tahun 2022 sampai dengan 2023. Namun dengan catatan memang ketika kita cek rundown pekerjaannya memang cukup berat. Jembatan dirobohkan dan sebagainya, sehingga memang butuh waktu yang cukup lama. Sehingga mau tidak mau ternyata ada irisan waktu yang bersamaan. Sebenarnya sudah kita geser, harapan kita selesaikan dulu Mojo, baru setelah Mojo selesai baru Juruk. Namun memang akhirnya tidak bisa karena butuh waktu yang masyarakat penyelenggara pembangunan butuh waktu yang cukup panjang memang. Jadi mau tidak mau. Kalau Mojo berarti September 26 sampai 26 September 2022 sampai dengan 30 November. 30 November. Jadi ya. Sekitar 2 bulan 4 hari. 2 bulan itu titik kritis nanti. Waduh, kita berdoa semoga tepat waktu ini ya. Amin. Karena shortcut psikologisnya orang itu ini ngapain juga bareng-bareng ini betul. Kayak nggak ada lain kesempatan aja. Lagian kan masih kokoh tuh. Coba sana dulu aja. Sini yang dilewati juga masih bisa. Jadi ternyata ngatur lalu lintas kerjaan sama anggaran itu. Itu ternyata ya itu tadi sirkulasinya. Kadang di lapangan kan gemes-gemes, sedap gitu loh. Kalau yang di Mojo ini apa jenisnya? Enggak ditumbangkan? Emang sudah tumbang kan? Harus jembatan Mojo terutama plat besinya, besi dan juga lapisan aspal di atasnya akan dihilangkan, dihapus. Dikotok gitu ya? Dan semuanya dilepas dan kerangka besinya masih dipertahankan sehingga waktunya tidak lama. Jadi kerangka utamanya masih ya? Masih, besi-besinya masih digunakan. Terus berikutnya awalnya memang skenarionya sempat dibuka separuh Mas. Separuh dibuka, separuh dipakai untuk pembangunan, separuh untuk jalan lalu lintas sepeda motor. Awalnya seperti itu. Namun dengan banyak pertimbangan dan faktor keselamatan, di mana namanya jembatan dibangun itu kan kadang ada cor-coran dan menonjol dan sebagainya itu Mas. Besi yang menonjol dan sebagainya, dan juga pengamanan keluar nanti nyemplung dan sebagainya. Itu kena ban, kena ban mobil selesai itu ganti nggak bisa ditambah. Nah seperti itu kan kita takutkan akhirnya dengan faktor keselamatan dan percepatan waktu pekerjaan dilaksanakan penutupan total. Akhirnya kita putuskan penutupan total sehingga masyarakat benar tidak bisa melintas sana sama sekali.
Kalau dari teman-teman kasih gambar di WA ini ya, Iya. ceritanya ya. Itu kan ada jembatan darurat tuh, nggak jauh dari situ tuh. Iya. Itu gimana statusnya? Itu swadaya masyarakat ataukah itu resmi diamini dari pemerintah kota? Ya nggak apa-apa lah, tapi jaga ya, hati-hati ya. Gimana? Jembatan Sesek mungkin. Iya. Jembatan Sesek itu ada di kawasan Beton kalau nggak salah, Beton Demangan. Jadi itu memang benar Mas, itu jembatan yang swadaya masyarakat. Jadi memang bukan dari kami. Kalau kami tetap Yang cuma roda 2 ya itu ya? betul. Roda 2. Kalau kami tetap tidak merekomendasikan ke melintas sana karena takut. Itu adalah sungai dan takutnya ada debit air Mas. Debit air itu kita saat ini sudah kadang hujan. Dan juga takutnya juga dari Waduk Gajah Mungkur tahu-tahu membuka Wah iya. itu airnya, Betul. pintu airnya dibuka untuk keamanan sana, nanti takutnya bisa tinggi dan itu membahayakan. Yes, kayak apa ya? Adu nyali nih. Iya. Ujian nasib. Iya. Karena memang yang paling krusial itu yang roda 2, sepeda ontel dan yang jalan kaki, Iya, yang betul. anak-anak sekolah, Iya. karyawan-karyawan pabrik dan yang Iya. aktivitasnya tinggi. Betul. Kalau berangkat pagi dan pulang sore itu Iya. ya. Baik pemirsa, Anda kami persilakan ya menyampaikan saran, kritik, unek-unek, pertanyaan, teknis, non teknis. Silakan. Karena ini sudah masuk sebenarnya di tempat saya beberapa pertanyaan. Ya. Silakan di 0271 6793000 untuk line telepon, di SMS ataupun di WA di 08 11 255 3000. Nanti kita akan bacakan di sesi yang kedua. Namun sebelumnya kita akan simak beberapa informasi dalam rangkaian jeda pariwara berikut ini. Baik saudaraku pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami khususnya di program unggulan kota kita di kesempatan pagi ini. Masih bersama beliau Bapak Ari Wibowo SSIT MT, Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Surakarta, terkait dengan sosialisasi penutupan dan pengalihan sementara arus lalu lintas di Jembatan Juruk dan Jembatan Mojo. Kami persilakan Anda bisa bergabung di line telepon 0271 6793000 dan SMS maupun WA kami di 08 11 255 3000. Baik, Pak Ari kita bacakan ya. Wah ini pakai buka pengaduan ini. Dari Karanganyar, wah ini warga Karanganyar ini yang sering lewat-lewat ini. Dari Pak Sukamto di Karanganyar, mengapa schedule perbaikan infrastruktur antara pusat dan daerah kok waktunya bersamaan? Ya, padahal kedua jembatan merupakan infrastruktur vital, mobilisasi yang paling ekonomis, demikian. Iya. Ya, silakan Pak Ari. Tadi sudah dijawab sebenarnya. Sebenarnya sudah kita berusaha ya Mas. Iya. Kita sudah menghadap ke Kementerian PUPera bersama didampingi Dewan juga bahkan dengan DPU. Kita harapkan Mojo dulu yang dikerjakan, dikarenakan Mojo itu sudah masuk anggaran kita di ini perubahan ini dan juga mau tidak mau harus diselesaikan di 2022 dengan harapan bahwa yang di Juruk setelah kita. Namun ternyata ada irisan waktu yang harus bersamaan dan mereka pun juga punya schedule pekerjaannya juga banyak dan schedule sudah hampir 1 tahun pelaksanaan. Ya mau tidak mau itu yang terjadi Mas. Ya baik. Kemudian berikutnya dari Abdullah di Mojolaban. Wah ini Mojolaban. Kerja saya kan di Semanggi. Apakah memungkinkan jembatan Mojo nanti dilalui pejalan kaki atau ontel di sisi pinggirnya? Kalau iya, mungkin daripada muter bisa berangkat kerja dengan jogging atau ontel gitu.
Mana Pak Ari? Langsung, Ketika jembatan Mojo ditutup gitu. Nggih, Pak Abdullah Mojo 8 lah, ini kami mohon maaf memang benar-benar nanti ditutup total Mas. Tutup total. Hanya pekerjanya aja yang boleh masuk karena nanti ada pemasangan plat besi dan sebagainya. Resiko tinggi ya. Resiko tinggi sekali. Jadi memang mau tidak mau memang harus berputar. Memang kelihatannya hanya seberang jembatan saja. Tapi sebenarnya kita masih punya fasilitasi Batik Solo Trans, bila mau berputar masih gratis juga. Batik Solo Trans juga berputar Mas, lewat Bekunang ke selatan nanti ke arah Jalan Ciu dan juga ke arah Jembatan Bacem dan Batu Rono. Iya. Itu tadi ya solusinya ya Pak Abdullah di Mojolaban. Jadi memang safety ini ya, karena kita nggak ganti genting. Ini jembatan soalnya. Besar itu. Kemudian masih dari warga Karanganyar ini ya, dari Pak Eko. Mengapa? Nah ini masih bersamaan juga ya. Mengapa schedule perbaikan infrastruktur itu bersamaan dengan bersamaannya bukan antara Mojo dan Juruk ini ya, bersamaan dengan naiknya BBM akan berdampak pada rakyat kecil dengan jalan memutar untuk mencari nafkah. Apakah ini sudah dipikirkan oleh pemerintah? Demikian. Langsung kita jawab. Iya, untuk Pak Ari lah. Untuk kenaikan BBM kami sendiri kurang tahu karena itu sudah kebijakan pusat ya Mas ya. Namun sebenarnya jadwal pembangunan sudah ada jembatan ini, dan satu hal lagi Mas, dengan naiknya BBM sebenarnya ada potensi masyarakat lebih penghematan ke arah penggunaan angkutan umum massal. Monggo naik angkutan umum massal Batik Solo Trans kita itu gratis Mas, masih gratis, hanya menggunakan kartu e-money apapun, bisa tinggal tap nanti 0 rupiah. Dan bahkan yang bisa memfasilitasi karena aksesnya yang bisa melintas di Juruk, Barat Timur, Timur Barat, bisanya Batik Solo Trans. Termasuk yang tadi di Mojo, yang di jembatan Mojo pun juga dia berputar, tapi juga masih gratis untuk Batik Solo Transnya. Ya, jadi gunakan itu fasilitas, solusi ya, solusi untuk tetap bertahan tidak membebani gitu ya. Kemudian dari Pak Jatmiko ya, dari Karanganyar juga ini. Wah, diserbu dari Karanganyar ini Pak Ari ini ya. Iya. Seharusnya yang dibongkar itu kan jembatan paling utara. Kan sudah pada rusak. Berat gitu. Bolong sana sini. Terus dibikin baru lah begitu. Seharusnya begitu nih Pak Ari ini masukan nih. Untuk jembatan paling utara atau jembatan A itu kenapa belum bisa dibongkar? Karena itu benda cagar budaya Mas. Nah, itu tidak bisa kita utek-utek, mungkin kalau memang bisa hanya diperbaiki, tapi tadi sudah disampaikan Pak Tommy, Mas Tommy tadi dipasang, nanti ngelupas dan sebagainya. Itu memang benda cagar budaya, bawahnya aja kayu, jadi memang tidak bisa dirobohkan karena itu cagar budaya. Iya, baik. Dan itu ya seperti itulah pokoknya. Biar kita kalau melihat jembatan itu nuansanya wah jadulnya nampak begitu. Nanti kalau dibuat modern kan udah hilang kan cagar budayanya. Biarlah yang nanti dua ya, yang B sama C itu nanti yang jadi tulang punggung utamanya. Ya, yang situ biar untuk kenang-kenangan. Kalau Bapak naik sepeda motor atau jogging nah di situ untuk selfie. Kemudian apakah sudah ada studi kalkulasi ekonomi makro ataupun mikro terhadap dampak ekonomi warga Solo Raya atau pengguna fasilitas tersebut dalam jangka pendek ini Pak? Untuk studi ekonomi makro maupun mikro, karena mungkin terdampak dua jembatan ini, memang kami dari kedinasan kami belum Mas. Memang belum melakukan, namun karena ini adalah suatu pembangunan infrastruktur yang memang harus dikerjakan. Dikarenakan sudah tidak tertunda waktu lagi, anggaran sudah ada, harus segera kita laksanakan. Jadi memang belum ada kajian ekonomi. Tapi tentunya manfaat secara ekonomi bila sudah selesai akan jauh lebih banyak juga. Ya memang konsekuensi logis dari sebuah perbaikan ya. Ya. Jadi pada saat perbaikan itu pasti ada menghentikan aktivitas normal dan regulernya ya. Tapi insya Allah lah nanti kalau itu sudah selesai begitu ya,
kita gunakan, semoga penghasilannya jadi 2 kali lipat semuanya ini. Amin. Ya. Dan nanti kan performanya juga lebih memadai dari aktivitas yang padat itu ya. Ya, kemudian nah ini BBM kan naik otomatis Pak, karena kos pembakaran gas menjadi bertambah ya, volumenya karena jalan memutar dan antrian padat merayap itu yang terjadi. Jadi kan ngantri pas lewat yang padat merayap kan pasti itu membakar juga. Iya betul. Ya kalau tadi jawab ya apa untuk BBM kan kebijakannya tidak di dinasnya Pak Ari ya, yang jelas itu. Terus yang kedua ya memang keniscayaan karena kendaraan itu masih menggunakan BBM ya. Iya betul. Yaitu kalau mau gratis masih ada ya. Iya, Badik Solo Trans. Badik Solo Trans gitu. Jadi itu tadi beberapa opsi yang bisa kita siasati untuk menghadapi 2 tahun ini ya, sampai 2023 ya. Kalau yang di Curug ya. Iya. Kemudian kalau 1 tahun ya, kemudian yang di Mojo ya 3 bulan lah. Ya. Kita doakan semuanya on time. Jadi Amin. semuanya bisa nggak lama-lama begitu. Baik, masih terbuka, kami persilakan ya di line telepon 02716793000, SMS dan juga di WA di 08112553.000. Baik. Kemudian kalau ini Pak Ari ya. Iya. Jadi kalau kita bayangkan ini dua-duanya ini sedang kerja berat ini ya, terus gitu. Iya. Itu nanti yang jaga gimana? Apakah di sub? Apakah ada gabungan atau bagaimana? Ya, untuk petugas kami memang menyiagakan. Tadi lokasinya sudah 2 posko di wilayah kami. Tentunya di posko timur jembatan juga ada, Mas. Karena kita koordinasi juga dengan Dishub maupun DPU atau DPU, Dishub sama Satlantas sekitar. Kalau yang Juro kan dengan Karanganyar, yang di Mojo dengan Sukoharjo, yang perbatasan terdekatnya kan itu. Sudah kita koordinasikan dan nanti posko petugas akan kita siagakan di sana. Awal-awal nanti akan kita plot dari pagi sampai malam, sehingga masyarakat kalau bingung atau kepadatan langsung segera kita lancarkan. Dan terus kita pantau. Ada CCTV kami di 2 lokasi, yaitu pas di jembatan Juruknya sendiri ada. Yang kedua tadi di UNS, termasuk pengendalian traffic light yang kita lakukan bila ada kepadatan. Jadi kami siap untuk petugasnya bersama kepolisian maupun wilayah sekitar. Kalau posko itu nggak ada ya, kayak Lebaran itu kesehatan apa? nggak separah itu ya, separah itu. Baik, kalau untuk mobilitas yang padat biasanya kan ada semacam sekian persen itu kan ada kecelakaan kerja lah, ya, atau bisa saja pekerjanya atau bisa saja dari yang kalau yang masih lewat itu tadi ya, yang taruhlah senggolan antar pengguna jalan, karena kan sebagian yang masih sabarnya masih banyak, yang sebagian sudah hampir habis begitu. Dari kepolisian sudah juga menyiagakan atau bagaimana? Sudah dikoordinasikan? Sudah, sehingga tadi saya sampaikan. Kalau itu ngomong-ngomong masuk laka lantas nggak itu? Bisa dimasukkan laka lantas secara ringan kalau itu ada senggolan, benturan dan sebagainya. Di posko itu akan kita coba selesaikan. Yang pasti jangan sampai mengganggu arus lalu lintas. Kalau ada suatu laka, segera kita segera dievakuasi minggir ya. Meminggirkan dulu aja sehingga arus lalu lintas lebih lancar dan nanti kita selesaikan mungkin secara kekeluargaan. Karena kan mayoritas kan jadi tontonan itu. Iya, betul. Dan kami juga bila nanti ada suatu kondisi tertentu, mobil mogok, macet di tengah itu kan kadang bisa menjadi suatu potensi. Kami kan punya siaga derek. Kami punya siaga derek pun juga itu 24 jam. Nanti akan kita siagakan. On the spot itu ya? On the spot bisa dan on call bisa. Nanti kita bisa secara cepat bisa segera dipinggirkan, intinya seperti itu. Karena berat ini ya. Berat kerja aja berat ini. Udah sempit berat ini. Kalau diproyeksi ke depan itu dari pas
pastikan koordinasi lintas bagian ya. Potensi yang paling besar ke depannya apa yang berpotensi jadi hambatan? Apakah cuaca masuk hitungan juga? Kan bisa ini kan bisa saja kan bakal ngalami hujan ini. Betul. Gimana? Cuaca pasti akan ada pengaruhnya. Pertama tentang kelancaran arus lalu lintasnya ataupun proyeknya. Proyek bisa potensi, namun tetap kita minta harapannya karena di sana pembangunan tidak di tengah masyarakat ya Mas. Jadi bisa diharapkan bisa 24 jam kerja pun tidak masalah. Oh ya. Jadi ini formatnya 24 ini. Jadi nggak ganggu. Biasanya kan kalau proyek di tengah pemukiman masyarakat kan mengganggu suaranya. Iya betul. Ini kan tidak, sehingga bisa all out untuk pembangunannya. 3 sip berarti. Seharusnya seperti itu. Terus yang kedua tentang cuaca untuk yang ke lalu lintasnya juga mungkin bisa potensi, tapi tetap akan kita pantau petugas di sana, mungkin licin dan sebagainya, ataupun juga proyek pun kita akan pantau. Misalkan fisik truk, misalkan dia bawa truk ada kotorannya dan sebagainya, itu kan tidak boleh ada. Misalkan disemprot dan sebagainya, akan terus kita pantau. Dan juga faktor hambatan yang lain kemungkinan malah ke arah kesadaran masyarakat sendiri Mas. Takutnya dia ngeyel, arusnya lalu lintasnya dia satu arahnya timur ke barat, dia malah ngelawan arus. Nah, yang kita takutkan itu aja. Malah harapan kita masyarakat kalau bisa tertib mengikuti aturan yang ada, insya Allah lancar. Mungkin padat pasti, tapi lancar lah. Ya. Kalau di Mojo itu ada nggak sih jangka menengah atau jangka panjang untuk menjadi 2 seperti halnya Juruk? Sementara informasi yang kami dapatkan belum Mas. Belum ada, jadi saat ini masih 1 penggantian dan itu kondisinya memang rusak fatal sebenarnya. Itu bawahnya ada banyak patahan-patahannya. Jadi kenapa jembatan ini dibangun kan karena memang ada alasannya, diperbaiki karena memang ada alasannya, dan jangan sampai menjadi berita negatif dulu sebelum ini dibangun. Jadi kita antisipasi aja. Jadi memang seperti itulah. Ya, jadi misalkan itu jadi, terus ada kembarannya begitu kan? Bagus lagi itu. Itu kan lumayan kalau nanti ada kedepannya ada proyek yang di sebelah mana, itu kan, lebih untuk memudahkan. Ya seperti sejarahnya di Juruk itu kan, duluan cuma 1 itu. Betul. Juruk Bacem dulunya 1. Kemudian lahirlah yang C. Pertama juga ya nggak kepikiran ya, dicentang segini berarti akan ada yang lahir yang baru ini kan gitu. Tapi saya kurang tahu kalau mungkin ada perencanaan lebih lanjut dari DPU. Kalau ini belum ada rasan-rasan. Belum ada. Biasanya kalau dari rasan-rasan itu kan, langsung dibikin begitu. Dan untuk secara teknis apa yang harus disarankan kalau kepada untuk pengguna jalan, Pak Ari? Ya, untuk pengguna jalan yang pertama tentunya kami mohon maaf dulu ya Mas. Mohon maaf karena kemacetan kepadatan akan terjadi dan mohon permakluman maupun toleransi. Yang kedua untuk gunakan 4 langkah manajemen kalau dari kami. Pertama, lakukan manajemen waktu perjalanan sehingga ketika melintas, kalaupun melintas di titik-titik kepadatan tadi Juruk, gunakan waktu yang menghindari waktu-waktu sibuk pagi maupun sore. Mungkin berangkatnya lebih awal, biasanya berangkat jam 6:30, ya berangkat jam 6 atau setengah 6 misalkan seperti itu. Terus yang kedua, gunakan manajemen rute perjalanan. Rute alternatif sudah kita siapkan, silahkan berputar mungkin lebih jauh tapi lebih lancar dan tidak emosi Mas. Kalau masuk ke tengah Juruk lebih sehat. Tes jantung. Tidak memancing darah tinggi. Iya betul. Yang ketiga, manajemen moda transportasi yang digunakan. Mungkin biasanya naik mobil, ini mungkin bisa beralih ke arah naik sepeda motor, ataupun juga angkutan umum massal gratis dan juga atau KRL. Yang keempat, manajemen maksud perjalanan. Ya, kalau memang tidak ada kepentingan mengarah melintas sana, ya tidak usah lewat sana. Itu saran dari Pak Ari untuk kita semua, dan semoga itu juga bisa kita persiapkan ya demi lancarnya bersama. Ya selancar-lancarnya tetap ada gangguan. Pasti. Orang mengganggu mobilitas reguler soalnya ya. Ya masih terbuka, masih ada kesempatan sedikit ya. Silakan Anda bergabung di line telepon tadi sudah sampaikan di 0271 679 3000.
SMS dan juga di WA di 08 11 2553 3000. Ya, kalau untuk pemeliharaan pasca pekerjaan seperti ini itu bagaimana? Taruhlah tadi kan sampai 5 Agustus 2023. Ya. Ya, itu kan. Ini 5 itu langsung dibuka atau bagaimana? Apa tes dulu? Iya. Tes drive Iya, betul. sebagian. Gimana? Iya, betul. Benar sekali Mas Tommy bahwa itu target yang ditetapkan oleh Bukaka, PT Bukaka adalah 5 Agustus adalah sudah dibuka normal untuk masyarakat. Tentunya sebelum itu sudah ada faktor simulasi pembebanan, uji beban terhadap jembatan tersebut karena ini jembatan harus dites dulu. Iya, betul angkanya itu. Tes keselamatannya, tes mungkin perambuannya, markanya itu juga harus dicek dulu. Tentunya dan juga harapan kami mungkin harus lebih awal selesai. Mungkin selesainya sebenarnya dia Juli misalkan. Juli, tapi kan jangan langsung dibuka. Benar-benar layak dibuka kalau itu secara keselamatan sudah layak. Kan kayak tol ya. Betul. Itu kan walaupun udah secara fisik udah 100% toh, tapi kelihatannya kan masih ada yang wirawiri itu patroli yang kelip-kelip itu juga. Itu merasakan siang malam apa pencahayaan dan sebagainya. Ada ya itu kan? Iya ada, bener. Termasuk nanti faktor pencahayaan, penerangan jalan umumnya di atas itu seperti apa. Karena takutnya nanti udah dibuka, dipaksa dibuka, tapi banyak kecelakaan itu kita juga tidak mau. Karena kan penyelenggaranya bisa dituntut itu. Betul sekali. Jadi pengguna jalan itu bisa menuntut tata kelola yang mengelola jalan ini gitu loh. Betul. Loh, ini harusnya ada rambu gini kok jadi nggak ada ini. Nah, itu. Ya. Itu kan juga pengalaman kita flyover Manahan maupun juga Purwosari. Itu sudah selesai kan Mas, sejak awal sudah selesai, tapi kan belum kita buka. Ya biar seperti itu, kita cek, kita tes uji beban, perambuan dan sebagainya. Kalau sudah fisik sudah selesai semua, bisa dinyatakan layak fungsi, kita buka. Nah, semuanya normal begitu. Betul. Itu nanti ada nggak sih? Ini sekarang kan sudah lazim lah ya CCTV itu. Iya. Kan belum ada nih. Apa mau dipasangin apa enggak nih? Kalau di Njuruk ada. Njuruk sudah ada karena dua jalur itu ada semua. Cuman karena ini dibangun sudah kita ambil. Nanti siang kita ambil, nanti kalau sudah selesai ya kita pasang lagi. Namun yang di Mojo ini memang belum, nanti kita mungkin di 2023 bila proyeknya sudah selesai nanti rencana kita pasang di sana. Ya, karena kan itu sangat penting untuk memberikan hasil ya hidup itu kan survei ya. Ya betul. Kalau ada kejadian di situ jadi oh ternyata ini toh. Ini apa human error apa memang keadaan fisik jembatannya ini yang menjadi penyebab itu bisa untuk studi kelayakannya gitu ya. Itu yang pasang berarti tetap tupoksinya Pak Ari atau gimana? Kalau CCTV dari kami nanti. Kita siapkan dari APBD. Ya, baik Pak Ari, kami sampaikan terima kasih atas informasinya. Dan kita bisa saling menjaga ya antara yang ada di lapangan yang jelas ya. Dan semoga kita berdoa bersama tetap berjalan on time begitu ya, tepat waktu sehingga tidak terlalu lama ekonomi ini bisa bergerak lebih pesat kembali. Semoga tetap diberikan kesehatan dan semangat Pak Ari ya, karena fisik ini kan pekerjaan fisik soalnya Pak Ari ini ya. Dan semoga diberikan kemudahan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik saudaraku pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, demikian tadi telah kita simak dan ikuti bersama program unggulan kota kita di kesempatan pagi ini. Kita jumpa kembali di kesempatan mendatang dan saya Tommy Al-Fatoni pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.